wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa sehat dan tetap semangat belajar bersama Bu Yuli. Tadi malam Bu Yuli kedatangan tamu, dan tamu tersebut adalah Pak Andi, salah seorang teman dari suaminya Bu Yuli. Pak Andi bercerita bahwa dia mendapatkan tugas dari atasannya untuk merangkai dan memasang lampu pada jalan tol sepanjang 60 km. Dalam memberikan tugas tersebut, atasan Pak Andi memberikan beberapa rambu-rambu, yaitu yang pertama, rangkaian lampu tersebut harus menghemat kabel yang akan digunakan. Dan yang kedua, Pak Andi harus menghidupkan dan mematikan lampu tol tersebut setiap harinya. Pak Andi bingung dan meminta saran kepada kami bagaimana cara agar dia melakukan tugasnya dengan baik. Kira-kira bisakah kalian membantu Pak Andi? Agar kalian bisa membantu Pak Andi, maka simak pembelajaran tentang rangkaian listrik berikut, yaitu mengenai rangkaian hambatan listrik seri dan rangkaian hambatan paralel. Oke anak-anak, mari ikuti pembelajaran berikut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis, yaitu pada materi rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik itu terdiri ada dua macam. Yang pertama adalah rangkaian hambatan seri, dan ini gambarnya ya. Yang mana jika saklar dinyalakan maka lampu akan menyala semua. Dan yang kedua adalah rangkaian hambatan paralel. Dan ini adalah gambar pada rangkaian paralel atau rangkaian bercabang. Untuk mengetahui bagaimana besarnya arus listrik, tegangan listrik pada rangkaian hambatan seri dan paralel, mari kita lihat animasi berikut. Mari kita mensimulasikan rangkaian seri dan rangkaian paralel pada aplikasi PET berikut. Ini adalah rangkaian seri atau rangkaian tidak bercabang, dan ini adalah rangkaian paralel atau rangkaian bercabang. Jika saklar kita nyalakan, akan ada arus yang mengalir dari potensial tinggi lewat kabel dan melewati hambatan, kemudian kembali ke potensial rendah. Seterusnya seperti ini ya, ada arus yang mengalir. Dan kalian lihat ini semua lampunya menyala. Kita coba kepada rangkaian paralel. Jika kita nyalakan saklarnya, lampu akan hidup semua, gitu ya. Sekarang kita lihat pada rangkaian seri, kita bedakan. Rangkaian seri, jika saklarnya salah satunya kita matikan, ternyata antara lampu 1 dan lampu 2, lampu ini sebagai hambatan ya, bisa disebut dengan hambatan 1 atau R1, ini R2, ternyata semuanya mati lampunya. Nah, kalau kita lihat pada rangkaian ini, kita saklarnya kita buka. Nah, ternyata lampu yang ini mati, lampu yang kedua masih tetap hidup. Ini juga sama, misalnya ini kita buka rangkaiannya, ternyata ini masih tetap hidup. Gitu ya. Sekarang kita coba mengetahui berapa besar arus dan beda potensial pada masing-masing di rangkaian ini ya, berapa besarnya. Ini I yang di sini kita hitung dengan menggunakan ampermeter, kita namakan I saja ya. Ini menunjukkan bahwa arus listrik pada seluruh rangkaian. Dan I yang ini kita beri nama I1. I1 itu adalah arus yang lewat pada hambatan 1. Dan ini kita beri nama I2 atau arus listrik yang mengalir pada hambatan kedua. Ini I1 dan I2. Kita lihat sekarang bagaimana besar antara I1 dan I2. Ternyata besar arus yang mengalir itu sama pada masing-masing hambatan. Ya.
Bisa dimengerti ya anak-anak? Kemudian kalau ini I-nya, sekarang bagaimana dengan beda potensialnya? Ya. Pada baterai ini kita beri nama V atau tegangan pada keseluruhan rangkaian. Yang ini kita kasih nama V1, beda potensial pada hambatan 1. Yang di sini nanti kita kasih nama V2. Ya, masing-masing kita lihat. Pada V besarnya adalah 9 volt. Ya. Sekarang kita lihat, kita ukur V1 tegangan pada hambatan 1 ternyata 4,5 volt. Ya, bagaimana kalau V2 itu tegangan pada hambatan kedua ternyata 4,5 volt juga. Yang ini tadi 4,5 dan di sini juga 4,5. Ya. 4,5 ditambah 4,5 hasilnya ini 9. Jadi pada rangkaian seri ya, beda potensial totalnya itu sama dengan V1 ditambah dengan V2. Itu ya anak. Ya. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pada rangkaian seri I atau arus pada rangkaian keseluruhan itu sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi besar setiap arusnya sama. Dan V-nya, V sama dengan V1 ditambah V2. Jadi di sini tegangannya dibagi. Oke, itu untuk rangkaian seri. Sekarang ke rangkaian paralel. Mari kita lihat bagaimana besar I-nya. I ini adalah I keseluruhan, kita namakan I keseluruhan rangkaian, ya, I gabungan. Ya. Dan ini I gabungan ini arus yang masuk, kemudian pada titik perjabangan ini nanti I-nya dibagi. Ada yang ke atas, ada yang ke kiri. Ya. Setelah dibagi, ini kita kasih nama dengan I1. Ya, arus yang melewati hambatan 1 kita kasih nama I1, dan yang ke sini ya, arus yang melewati hambatan kedua kita kasih nama I2. Jadi ini ini I1 dan ini I2. Ternyata besarnya I itu sama dengan I1 ditambah I2. Ya, 0,9 ditambah 0,9 hasilnya 1,8. Nah, itu besarnya I. Sekarang bagaimana dengan besarnya tegangan? Ya, ini tegangan pada rangkaian atau tegangan pada rangkaian keseluruhan adalah 9. Sekarang kita lihat tegangan pada V1. Ternyata V1-nya 9 ya. Sekarang kalian lihat V2-nya. V2-nya juga 9. Karena itu tadi antara V dengan V1 dan V2 itu sama. Jadi pada rangkaian paralel V itu sama dengan V1 sama dengan V2 dan I-nya sama dengan I1 ditambah I2. Lantas bagaimana kalau hambatannya melebihi itu? Ya tinggal menambahkan saja. Semoga kalian bisa mengerti ya anak-anak. Sekarang kita akan mengulas satu persatu dulu ya, yaitu yang pertama tentang rangkaian hambatan seri. Ini gambar dari rangkaian hambatan seri ya. Ini ada hambatan 1 atau dikasih nama R1, ini ada R2 dan ini R3. I1 yaitu arus yang melalui hambatan 1 dan arus yang melalui hambatan 2 kita kasih nama I2 dan arus yang melalui hambatan 3 kita kasih nama I3. Dan I ini adalah I secara keseluruhan atau arus yang melewati seluruh rangkaian listrik ya. Dan setelah ada R1, R2 dan R3 itu nanti akan ada R gabungan ya. R gabungannya karena ini rangkaiannya seri maka kita kasih nama R seri gitu ya anak-anak. Dan R seri ini nanti hubungannya dengan I.
Oke, setelah kita melihat tayangan tadi, mari kita simpulkan bahwa nilai arus listrik pada tiap-tiap hambatan pada rangkaian seri tadi sudah kita lihat bahwa I pada rangkaian itu sama dengan I1, I2, dan I3 dan seterusnya ya. Dan untuk nilai tegangan pada tiap-tiap hambatan yaitu V tadi sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. V itu adalah tegangan pada, kalau V itu tegangan pada rangkaian keseluruhan. Kalau V1 yaitu tegangan pada hambatan 1, dan ini nanti juga ada V2 dan di sini nanti juga ada V3 dan seterusnya. Gitu ya. Tegangannya tadi untuk keseluruhan adalah penjumlahan dari keseluruhan tegangan pada masing-masing hambatan. Kemudian untuk nilai rangkaian hambatan seri, ya, itu adalah rangkaian hambatan seri yang didapat bahwa R1 ditambah R2 ditambah R. Dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan fungsi dari rangkaian hambatan seri. Untuk yang pertama, fungsinya adalah kita melihat ini bahwa fungsi rangkaian hambatan seri adalah menyamakan arus ya. Karena I1 itu sama dengan I1 sama dengan I2 dan seterusnya. Fungsi yang kedua yaitu membagi tegangan. Bisa dilihat di sini ya, di mana tegangan keseluruhan itu terbagi menjadi beberapa tegangan pada masing-masing hambatan, gitu ya. Dan fungsi yang ketiga yaitu memperbesar nilai hambatan, ya. Nah, nilai hambatan penggantinya atau RS ini itu nantinya sama dengan penjumlahan dari R1, R2 dan R3. Otomatis ini nanti nilai hambatannya besar. Untuk yang kedua yaitu kita bahas mengenai rangkaian hambatan paralel. Ya, gambarnya. Ini ada arus yang masuk pada titik cabang C, yang mana arus nanti akan terbagi menjadi I1 yang melewati hambatan 1 dan I2 melewati hambatan 2 dan I3 arus yang melewati hambatan 3. Nanti terkumpul lagi di cabang B dan keluar menjadi I, ya. Dari penjabaran pada animasi tadi kita bisa menulis bahwa nilai beda potensial pada tiap-tiap hambatan tadi, ya, kalau kita lihat dari animasi bahwa V atau tegangan pada rangkaian ini itu sama dengan V1, yaitu tegangan yang melewati hambatan 1, sama dengan juga dengan V2 dan sama dengan V3. Kemudian nilai arusnya tadi pada masing-masing hambatan yaitu bahwa I atau arus yang masuk pada C ini itu sama dengan penjumlahan dari I1, I2 dan I3. Itu ya. Kemudian untuk nilai hambatan paralelnya atau hambatan penggantinya itu adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Maaf, ini anak-anak, ini adalah 1/Rp, hambatan paralel ya. Dari pernyataan ini kita bisa menyimpulkan fungsi dari rangkaian hambatan paralel. Kita lihat untuk nilai beda potensialnya. Tapi fungsinya adalah menyamakan tegangan. Kemudian yang kedua dengan kita lihat nilai arusnya. Arusnya tadi adalah dibagi. Itu fungsinya membagi arus. Itu ya kalau sudah melewati titik percabangan. Dan untuk yang ketiga ini nilai rangkaian hambatan paralelnya, jika ini nilainya 1/, atau 1/, maka otomatis nilai hambatannya itu kecil. Atau fungsinya yaitu memperkecil nilai hambatan penggantinya. Oke, sekarang kita lihat apa sih keuntungan dan kekurangan dari masing-masing rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri ya,
jika saklar ditutup atau ditekan, maka lampunya akan nyala semua. Keuntungan dari rangkaian seri yaitu yang pertama butuh sedikit kabel, berarti kita hemat kabel ya. Yang kedua hemat daya baterai atau hemat tegangan. Kalau di rumahmu berarti tegangannya kecil ya nantinya. Tapi kekurangan dari rangkaian seri yaitu jika satu lampu mati, maka lampu yang lain mati semua. Dan jika lampu satu nyala, maka nyala semua. Begitu. Kemudian nyala terang lampu bisa berbeda-beda ya. Makin panjang, makin redup. Gitu ya. Kemudian untuk rangkaian paralel keuntungannya yaitu semua lampu terangnya sama. Dan jika satu lampu mati, maka tidak semua ikut mati. Ini kalian lihat, jika yang bawah ini mati, yang atas masih tetap hidup ya. Tapi kekurangannya itu butuh kabel panjang, berarti ini tidak hemat alias mahal ya. Kemudian baterainya juga lebih boros ya, atau tegangan listrik yang dibutuhkan lebih besar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.